Karate merupakan seni bela diri yang memanfaatkan tendangan, serangan dengan pukulan, serta pertahanan murni menggunakan tangan dan kaki tanpa alat. Kata karate sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti tangan kosong. Olahraga bela diri asal dari Okinawa, Jepang ini menitik beratkan serangan pada ketepatan tendangan dan pukulan yang mana menggunakan potensi kekuatan tubuh dijadikan sebagai senjata yang berbahaya bagi lawannya. Kali ini kita akan membahas pukulan berbahaya dan mematikan dalam bela diri karate. Tentunya ini tidak ada kaitannya dengan tenaga dalam, debus, ilmu sihir atau dukun ya. Kekuatan pukulan ini diperoleh tidak instan, alias melalui berlatih yang sangat keras dan berkelanjutan. Tentunya dengan metode berlatih teknik dengan tepat, kecepatan yang terbentuk melalui otot dan tulang, sehingga mampu melampaui kekuatan tangan pada umumnya guys. Mungkin kita sering melihat kemampuan ini di film laga dan film kartun di televisi. Namun kali ini adalah kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi di kehidupan manusia. Seperti apa ya? Berikut merupakan pukulan berbahaya karate dengan kemampuan maksimal manusia dalam versi Nugroho X87 Channel. Yang pertama, Taiso. Merupakan teknik pukulan dengan menggunakan tumit telapak tangan atau tekuk tangan ke atas pada pergelangan tangan. Serangan ini digunakan untuk menangkis lengan lawan, menyerang ke samping atau ke bawah. Tangkisan yang keras dan cepat mampu mematahkan tangan lawan sehingga memberikan kesempatan kepada petarung melakukan serangan lanjutan. Hal ini pada kondisi dan situasi tepat dapat juga digunakan untuk menyerang dagu, mulut, dan kening kepala lawan hingga membuat tergoncang bahkan bisa terjatuh pingsan. Kedua, Suto. Disebut sebagai tangan pisau. Pada suto, kekuatan harus mengalir ke jari-jari sampai jari-jari tegang dan kuat. Hal ini berlaku terutama untuk jari kecil. Bayangkan kekuatan yang mengalir ke jari-jari dan kemudian keluar dari tepi telapak tangan. Gunakan permukaan luar dari tangan seperti pisau atau pedang untuk menangkis lengan atau kaki lawan saat mereka menyerang. Hal ini juga efektif digunakan dalam serangan ke pelipis lawan, sisi leher, atau tulang rusuknya. Ketika menerapkan tangan pisau, hentakkan lengan keluar dari sendi siku dengan kecepatan dan kekuatan penuh. Dampak paling fatal terjadi apabila pukulan suto diarahkan ke bagian leher carotid sinus, yakni percabangan pembuluh darah di sisi samping leher manusia. Kerusakan di bagian tersebut akan memicu kelumpuhan serta berbagai masalah sistem saraf yang akan segera disusul dengan kematian. 3. Haito. Disebut sebagai tangan bumbungan. Haito merupakan sisi berlawanan dari suto, pisau tangan, yang digunakan memanjang sedikit di bawah pangkal jari telunjuk untuk sendi pertama ibu jari. Punggungan tangan dapat digunakan dengan cara yang sama seperti tangan pisau. Efektif untuk menghantam kepala samping atau dapat juga digunakan untuk pukulan di kepala bagian belakang, merupakan titik paling mematikan dalam ilmu bela diri yang terletak pada tengkorak bagian belakang. Benturan di bagian tersebut bisa memicu kerusakan pada sistem otak yang mengatur kesadaran, yakni reticular activating system, sehingga korban bisa langsung pingsan. Apabila benturannya cukup keras, korban tidak hanya pingsan tapi bisa langsung tewas saat itu juga. 4. Hiraken. Tekuk semua jari-jari sampai menyentuh telapak tangan. Tekan dengan ibu jari untuk menguatkan atau tahan pada bagian belakang telapak tangan. Kepalan ini lebih banyak digunakan untuk menyerang bagian bawah hidung, memukul sisi leher, tenggorokan, dan mematahkan tulang rusuk bagian bawah. Jika dilakukan oleh seorang karateka terlatih dengan serangan yang cepat dan kekuatan penuh, dapat menyebabkan luka dan cedera serius pada lawan, bahkan dapat membuatnya meninggal dunia. Yang kelima, Seiken. Seiken merupakan pukulan favorit karena sering digunakan oleh para karateka.
Pada saat melakukan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan, yang mengenai sasaran target adalah bagian depan dua ruas jari, yaitu ruas jari tengah dan ruas jari telunjuk. Pukulan ini menjadi sangat berbahaya jika dilakukan oleh para karateka profesional. Kecepatan, ketepatan, serta kekuatan penuh mampu menumbangkan lawan dengan sekali serangan pada bagian kepala, terutama sasaran hidung dan mulut. Bahkan pada titik tertentu dapat menyebabkan cedera serius serta kematian. Sasaran berbahaya tersebut yakni yang pertama, jika benturan keras mengenai di bagian dada dekat jantung dapat membuat orang tewas seketika. Hal ini diakibatkan terhentinya denyut jantung yang disebut dengan commotio cordis, yakni gangguan fungsi jantung akibat benturan di dada, bahkan seringkali tidak disertai kerusakan struktural pada jantung. Dalam studi yang dilakukan terhadap 128 kasus serangan dengan tangan kosong yang diarahkan ke dada, 84% diantaranya berujung kematian. Sekitar 50% tewas seketika dan sisanya butuh waktu 1 hingga 2 menit sebelum jantungnya berhenti berdetak. Penelitian itu mengungkapkan tidak butuh tenaga yang terlalu kuat untuk memberikan efek pada jantung. Eksperimen yang dilakukan pada binatang menunjukkan bahwa pukulan yang dilayangkan dengan kecepatan 48 km per jam sudah cukup untuk membunuh korban. Jika pukulan melaju keras tepat mengenai leher lawan, merupakan sasaran yang sangat berbahaya karena terdapat pembuluh darah yang dinamakan carotid artery yang berfungsi mendistribusikan oksigen ke otak. Pukulan keras ini berdampak sangat mematikan jika pembuluh darah tersebut mengalami kerusakan. Hal ini selain dapat merusak pita suara, juga mampu membuat seseorang lumpuh serta meninggal dunia. 6. Nukite. Nukite disebut dengan istilah tangan tombak. Pada nukite, tekniknya yakni pada 3 jari pertama membentuk sebuah permukaan dengan tingkat yang sama. Dibutuhkan suatu lengkungan sedikit di jari tengah agar ujung ketiga jari sama rata. Dalam metode sebelumnya membentuk kaiso tangan terbuka, jari-jari dijaga tetap lurus. Ujung jari di nukite digunakan untuk menyerang titik antara mata, ketiak, lambung, dan daerah lainnya yang mudah diserang dengan senjata ini. Bahkan apabila dilakukan oleh karateka yang terlatih dengan kemampuan maksimal manusia, mampu menusuk hingga masuk ke organ dalam. Hal ini pernah dibuktikan melalui pengujian seorang master karate dengan menusuk tubuh binatang babi dan mampu menembus kulit luar ke dalam organ dalamnya. Tentu Sobat 87 dapat membayangkan jika mengenai lambung atau paru-paru manusia ya. Wah, jadi ngeri banget ya. Demikian ulasan mengenai senjata tubuh berbahaya dari seni bela diri karate. Hal terpenting dalam mengasah senjata tubuh ini adalah terus belajar dan berlatih secara maksimal dengan cara serta teknik yang tepat karena otot, tulang, dan tubuh manusia dapat mengalami penurunan kualitas. Oleh karena itu harus senantiasa dijaga. Dengan demikian bagi karateka kalau mau kemana-mana tidak perlu membekali dirinya dengan menggunakan senjata karena tubuh mereka dapat dijadikan sebagai senjata yang berbahaya dan mematikan untuk menjaga serta melindungi kehormatan diri, keluarga, dan orang-orang yang mereka sayangi. Demikian video dari kami, sampai jumpa di video yang akan datang. Salam olahraga dan sampai jumpa.